Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salat tahajud. Salat tahajud ialah salat sunat pada waktu malam. Lebih baik jika dikerjakan sesudah malam, sepertiga malam yang terakhir, dan lebih baik dilakukan juga setelah tidur. Bilangan rakaatnya tidak dibatasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah lama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubah, qala salatu fi jawfil lail." Dari Abu Hurairah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, apakah salat yang lebih baik, yang lebih utama selain daripada salat fardu yang 5? Rasulullah menjawab, yaitu salat waktu tengah malam, salat lail. Rawahul Muslim. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yabathaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Begitu pula Aisyah radhiyallahu anha berkata, adanya Nabi SAW bangun sembahyang malam hingga merekah kakinya, hingga bengkak kakinya. Maka Aisyah menegur, "Mengapakah berbuat demikian padahal Allah telah mengampunkan bagimu dosa-dosa yang telah lalu dan juga dosa-dosamu yang akan datang?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidakkah sudah selayaknya saya menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang berterima kasih? Afala akunu abdan syakura." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sembahyanglah pada malam hari, di waktu manusia sedang tidur, supaya kamu masuk surga dengan selamat. Wasallu bil laili wan nasu ni'am, tadkhul jannata bis salam." Rawahul Tirmizi. Lebih lanjut, sebuah hadis wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa afdalu salati ba'dal faridati salatul lail." Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Begitu pula Hudzaifah berkata, pada suatu malam saya bersembahyang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai membaca Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Saya sangka beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Tiba-tiba diteruskan bacaannya. Saya pun mengira mungkin akan ruku bila telah selesai surat Al-Baqarah itu. Tiba-tiba mulai membaca surat An-Nisa hingga habis, dan dilanjutkan surat Ali Imran
dibacanya dengan tartil satu persatu. Tiap ada ayat tasbih berhenti untuk membaca subhanallah. Tiap-tiap ada ayat doa berhenti untuk berdoa. Tiap ada ayat yang menyebut bahaya berhenti meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian barulah rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dan rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ketika berdiri i'tidal dan lama berdiri hampir sama dengan rukuknya. Kemudian sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, sedangkan sujudnya pun hampir sama dengan berdirinya. Rawahul Muslim. Lebih lanjut, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah kasih kepada seorang laki-laki, Allah cinta dan sayang kepada seorang laki-laki yang bangun sembahyang pada malam hari dan membangunkan istrinya. Jika tidak suka bangun, maka dia siram dengan air mukanya. Kemudian pula Allah kasih, Allah cinta dan sayang kepada perempuan yang bangun sembahyang pada malam hari dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, maka dia siramkan air di mukanya. Rawahul Abu Daud. Begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, keduanya, Rasulullah SAW bersabda, jika suami membangunkan istrinya untuk sembahyang malam hingga sembahyang keduanya 2 rakaat, maka tercatat dalam golongan az-zakirina waz-zakirat yang selalu berzikir. Rawahul Abu Daud. Begitulah keutamaan, keluar biasaan daripada salat tahajud, salat lail ini. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang doa yang dibaca ketika salat tahajud, selesai salat tahajud, atau antara salat tahajud, salat yang satu dengan yang satunya, kita baca doa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa lika'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khassamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma halantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha illa ghairuka wa la hawla wa la quwata illa billah. Doa ini kita bisa baca berkali-kali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Doa ini berarti adalah, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji, Engkaulah penegak langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, wahai penguasa langit dan bumi serta isinya. Segala puji yang memancarkan cahaya langit dan bumi. Bagimu segala puji, Engkaulah yang benar. Janjimu adalah benar, perjumpaan denganmu adalah benar, firmanmu benar, surgamu adalah benar, nerakamu adalah benar,
Nabi-nabimu adalah benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Hari kiamat semuanya adalah benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami berserah diri. Kami beriman, kami bertawakal, kami rindu, kami mengadu dan kami mengambil hukum. Maka ampunilah kami atas kesalahan yang telah kami lakukan dan yang akan datang, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan, Rabb yang terdahulu dan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tiada daya dan upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu, ya Rabb, ya Allah. Begitu pula setelah kita berdoa, kita juga bisa melakukan istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kami mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita baca 33 kali atau lebih. Silakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan setelah kita beristighfar, kita juga bisa lanjutkan dengan beristighfar dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu dan aku pun dalam ketentuan dan janji-Mu yang sedapat mungkin aku lakukan. Aku mohon perlindungan-Mu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Aku mengakui kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Dan aku juga mengakui akan dosa-dosaku. Karena itu berilah ampunan kepadaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali adalah Engkau sendiri. Salat tahajud ini adalah saat dianjurkan untuk dikerjakan, sebab salat ini memiliki keistimewaan yang tidak sedikit. Keistimewaan yang luar biasa. Allah berfirman, hendaklah kalian gunakan sebagian waktu malam itu untuk salat tahajud sebagai salat sunnah untuk dirimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Begitu pula Rasulullah SAW juga menerangkan tentang keutamaan salat tahajud dalam sebuah hadisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kemudian berseru, adakah hambaku yang berdoa kepadaku? Akan aku kabulkan doanya. Adakah hambaku yang meminta kepadaku? Akan aku beri pintanya. Adakah hambaku yang memohon ampun kepadaku? Akan aku ampuni dia sampai waktu subuh. Demikian luar biasanya salat tahajud ini. Maka sepantasnya lah malam-malam kita senantiasa kita isi dengan salat tahajud. Karena doa-doa kita dikabulkan. Karena permohonan ampun kita dikabulkan. Karena minta kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentang jumlah bilangan rakaat daripada tahajud bisa kita lakukan. Kita buka dengan 2 rakaat
dengan ayat yang pendek lebih dulu, 2 rakaat, kemudian kita lanjutkan 2 rakaat berikutnya dengan ayat yang lebih panjang. Karena Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa rakaat ayat-ayat yang dibaca dalam salat tahajud itu lebih diutamakan ayatnya yang lebih panjang bila kita mempunyai kemampuan, dan lebih utama ayatnya panjang daripada bilangan rakaatnya banyak. Begitu pula selesai kita tahajud, kita lanjutkan dengan witir. Tahajudnya bisa 2, 8 rakaat, bisa jadi 10 rakaat, 2 kali 2, 2 kali 2, jadi 10 rakaat, lalu ditutup dengan witir. Witir bisa dengan 3 rakaat, 5 rakaat, dengan 7 rakaat, dengan 9 rakaat, dengan 11 rakaat. Tetapi ketika kita khawatir akan masuk waktu subuh, maka witirnya bisa kita tutup dengan 1 rakaat. Demikian bimbingan terkait dengan sholat tahajud ini. Semoga menjadi ibadah rutin kita setiap malam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.